Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Masih tetap semangat kan untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini? Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 5, tema 6, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu bahan konduktor dan isolator. Di sekitarmu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. Misalnya, benda yang dapat menghantarkan panas dan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik. Ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. Sedangkan ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam, panci, wajan penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Jenis logam yang paling sering digunakan untuk membuat alat-alat tersebut antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Penggunaan bahan-bahan ini banyak sekali dijumpai di sekitar kita. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Panci yang biasa digunakan untuk memanaskan air ini terdiri atas bahan yang berbeda. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. Pada gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas dialirkan ke pengguna panci. Aliran panas berhenti pada bahan isolator karena bahan tersebut tidak dapat mengalirkan panas secara konduksi dari sumber panas, sehingga penggunaan bahan isolator terutama untuk melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan dan dapat menggunakan alat tersebut sebagaimana mestinya. Bacalah kembali bacaan di atas dengan seksama dan kita akan menemukan beberapa kata yang dicetak miring. Tuliskan kata-kata tersebut di dalam tabel berikut. Lalu carilah artinya dengan menggunakan kamus. Buatlah paling sedikit 2 kalimat dengan menggunakan kata-kata tersebut dengan menggunakan kalimat lengkap dan kata yang baku. Kata pertama seperti kata bahan, artinya yaitu bahan yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu atau bakal. Kalimatnya, panci terbuat dari bahan aluminium. 2. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Kata yang kedua yaitu kata menghantar, artinya mengirimkan atau membawa. Kalimatnya yang pertama, logam besi dapat menghantar panas dengan baik. 2. Bahan isolator sulit menghantar panas. Kata ketiga, konduktor, artinya benda atau bahan penghantar panas, arus listrik, atau suara. Kalimatnya yang pertama, beberapa contoh bahan yang bersifat konduktor antara lain besi, tembaga, baja, aluminium. 2. Ada banyak bahan yang digolongkan ke dalam jenis konduktor. Kata keempat yaitu isolator, artinya penyekat atau pengisolasi. Kalimatnya 1. Isolator merupakan jenis bahan yang memiliki sifat berlawanan dengan bahan konduktor. 2. Isolator bersifat tidak menghantarkan panas.
Kata kelima yaitu semikonduktor, artinya bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Kalimatnya, yang pertama, bahan semikonduktor bisa ditemukan pada berbagai komponen elektronika. Dua, bahan semikonduktor yang paling sering digunakan pada komponen elektronika adalah germanium dan silikon. Dan kata keenam yaitu alat, artinya benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu atau perkakas atau perabotan. Kalimatnya yang pertama, isolator melindungi pemakai alat agar tidak kepanasan. Dua, panci, wajan, dan kompor termasuk alat-alat dapur. Berdasarkan bacaan di atas, selanjutnya mari kita tentukan hal-hal penting dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Pada paragraf pertama, hal-hal pentingnya yaitu 1. Di sekitar kita terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. 2. Pemilihan bahan didasarkan pada sifat yang dimiliki bahan tersebut. 3. Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor. 4. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut dengan isolator. 5. Bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas yang disebut dengan bahan semikonduktor. Pada paragraf kedua, hal-hal penting pada bacaan yaitu 1. Bahan konduktor yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya terbuat dari bahan logam. 2. Jenis logam yang paling sering digunakan antara lain besi, aluminium, dan tembaga. Pada paragraf ketiga, hal-hal penting pada bacaan yaitu 1. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. 2. Beberapa bahan yang termasuk sebagai isolator antara lain adalah kayu, kain, dan plastik. Pada paragraf keempat, hal-hal penting dalam bacaan yaitu 1. Penggunaan bahan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan pada sebuah alat. 2. Ada bahan yang berfungsi sebagai konduktor, ada yang berfungsi sebagai isolator. 3. Penggunaan bahan isolator berguna untuk mencegah panas dari sumber panas. Dari hal-hal penting yang telah kita buat, selanjutnya mari kita mengisi diagram di bawah ini dengan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf dalam bacaan dan tuliskanlah di dalam kotak yang telah tersedia. Satu kotak mewakili satu paragraf. Bahan konduktor dan isolator. Macam bahan yaitu terdapat banyak benda dengan berbagai macam bahan. Bahan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Bahan isolator. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas disebut isolator. Digunakan secara penggunaan konduktor dan isolator dapat diterapkan secara bersamaan. Setelah kamu melakukan kegiatan pada halaman 140 dan 141, selanjutnya jawablah pertanyaan berikut ini berdasarkan kegiatan di atas. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? Yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu yaitu tangan tidak merasakan panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. 2. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Yang akan terjadi pada saat kita memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik yaitu tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. 4. Mengapa demikian?
karena sumpit plastik merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. 5. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Yang terjadi pada saat kita memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain yaitu tangan tidak merasakan panas dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. 6. Mengapa demikian? Karena kain handuk yang merupakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. 7. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Pada percobaan di atas, bahan yang berfungsi sebagai konduktor yaitu besi dan tembaga. 8. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Pada percobaan di atas, bahan yang berfungsi sebagai isolator yaitu kayu, plastik, dan kain handuk. 9. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator, yaitu yang pertama styrofoam, 2 kertas, dan karet. Kesimpulan pada percobaan kegiatan di atas yaitu tidak semua jenis bahan dapat menghantarkan arus listrik dengan baik. Ada bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, ada pula bahan yang sangat buruk menghantarkan panas. Bahan-bahan yang sangat baik, daya hantarnya disebut konduktor, sedangkan yang sangat buruk daya hantarnya disebut isolator. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.